Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yeni Kawati selaku Kepala SDN Lebak Bulus 02. Pada hari ini saya izin untuk melakukan wawancara terkait tugas saya di modul 3.1, yaitu materi tentang permasalahan yang ada di sekolah dengan penyelesaiannya, khususnya seperti itu. Jadi mohon izin kepada Ibu Yeni yang saya hormati, saya minta izin waktunya untuk ngobrol ataupun bincang-bincang wawancara sebentar ya Bu ya. Baik, sekiranya tidak mengganggu waktunya. Tidak, Pak Ridno, alhamdulillah. Oke, baik. Saya CGP Angkatan 10 Suripno dari SDN Lebak Bulus 04 bersama Ibu Yeni Ikawati SPD dari SDN Lebak Bulus 02. Jadi langsung saja ya Bu. Jadi saya akan melakukan wawancara dengan pertanyaan pertamanya yang akan saya ajukan. Yang pertama begini Bu, selama ini bagaimana ya Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, baik Pak Sumitno, terima kasih atas pertanyaannya. Di sekolah kita ini di SDN Lebak Bulus 02 untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu ya Bapak, termasuk moral gitu ya. Saya ada timnya, yaitu tim pencegah dan penanganan kekerasan gitu ya, yang sudah kita bentuk dari tahun 2022 Pak. Yaitu timnya termasuk wakil kepala sekolah, kemudian guru, ada teknik juga, kemudian ada dari komite sekolah gitu, supaya penanganan kasus-kasus yang ada di sekolah cepat terselesaikan dan identifikasinya juga akan mudah gitu dengan kita bekerja sama. Iya, betul. Nah, selama ini bagaimana ya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik Pak. Kalau untuk kasus di sekolah memang banyak sekali ya Pak, yang kita temukan gitu ya. Kemudian untuk mengambil keputusan di sekolah ini saya tidak bisa sendiri ya Pak. Tentunya kan bersama tim, dan seperti yang saya sebutkan tadi, kita juga bekerja sama dengan komite sekolah gitu. Kemudian komite kita yang di sekolah Lebak Bulus 02 ini ada divisinya gitu ya, yang tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah gitu ya Bapak ya. Jadi kita sama-sama gitu untuk mengambil keputusan gitu ya Bapak ya. Dan mereka juga gitu ya sangat antusias gitu ya. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang di sekolah, kemudian kita menginformasikan mereka gitu, mereka akan segera datang gitu Bapak. Dan kadang-kala gitu ya Bapak ya, mereka itu jangan sampai kasus tersebut tidak terselesaikan gitu. Kalau masih bisa mereka menyelesaikan bersama guru kelas, kemudian dibantu tim TPPK, guru bidang studi, kasusnya tidak langsung ke saya gitu Bapak. Kalau masih bisa diselesaikan gitu Bapak, kecuali yang sudah tidak bisa diselesaikan kasusnya gitu Bapak, langsung diberitahu saya, kemudian kita juga mengambil keputusannya bersama-sama. Itu ya Bapak. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, baik Pak Ridno. Langkah-langkahnya misalnya kalau ada kejadian kasus di Lebak Bulus 02, tentunya kita harus selesaikan secara secara cepat ya gitu ya Bapak ya, supaya efektif lagi gitu pembelajaran di sekolah atau keamanan di sekolah ya Bapak ya. Saya merangkul guru-guru kelas gitu ya, guru kelas misalnya
kemarin itu ada kejadian di kelas 2 gitu ya Bapak ya, kasus ada seorang anak gitu ya, termasuk ABK gitu anak tersebut gitu ya Bapak ya. Kemudian anak tersebut melakukan boleh dibilang kekerasan gitu ya Pak ya, menendang teman yang perempuan gitu ya Bapak ya. Supaya tidak menyebar gitu kasusnya, supaya tidak istilahnya akan menjadi masalah atau perbincangan di antara orang tua gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kalau orang tua yang tahu kasusnya melebar kan itu jadi besar gitu ya Bapak ya. Iya. Jadi besar kasusnya. Kemudian saya panggil guru kelas gitu, guru kelas 2 saya panggil, kemudian guru bidang studi, saya meminta pada guru kelas, guru bidang studi untuk memberitahu komite gitu ya kejadian yang ada di sekolah, dan kemudian kita selesaikan bersama-sama. Iya. Alhamdulillah gitu Bapak, komite di sini gitu ya, begitu kita informasikan gitu langsung datang hari itu juga Pak. Jadi pagi kejadiannya Pak, pagi kejadian saya minta tolong, saya bilang ke guru kelas 2 yaitu Bu Dian dan Bu Atika, Bu Dian, Bu Atika gitu, tolong untuk komite gitu, komite kelas 2 ini atau komite sekolah dihubungin gitu ya, bahwa di sekolah kita ini ada kejadian gitu ya, supaya menjembatani kita gitu Bapak. Karena pernah juga kejadian waktu di kelas 1, guru kelasnya menyelesaikan sendiri, orang tuanya tidak menerima Bapak ya. Kemudian kita kirim juga bukti ke orang tua, malah orang tua tersebut malah mau memviralkan gitu guru gitu di sekolah, padahal kita di sekolah ini niat baik gitu ya Bapak ya, supaya istilahnya anak tersebut supaya lebih awal terdeteksi gitu ya Bapak ya, dan penanganan juga supaya kita tidak salah gitu ya Pak untuk menanganinya. Jadi anak tersebut minta tolong sekolah ini atau guru kelas minta tolong ke orang tuanya untuk dibawa ke tumbuh kembang ya Bapak ya, ke tumbuh kembang, tetapi orang tuanya tidak menerima Bapak, itu tidak menerima. Alhamdulillah gitu, pas itu hari Kamis gitu Pak kejadian hari Selasa Pak. Nah hari Rabu anak itu nggak masuk gitu ya Pak ya, setelah kita hubungi orang tuanya datangnya di hari Kamis gitu Bapak. Nah orang tua tersebut masih masih bisa berkelit lidah gitu Bapak, malah memberitahu ke guru kelas gitu bahwa anak tersebut siap mau diterapi gitu, tetapi izin tidak masuk sekolah selama 4 bulan. Nah guru kelasnya kan tidak bisa untuk memberi izin gitu ya Pak ya, harus memberitahu saya gitu, Bu ini bagaimana Bu, orang tuanya Hafid gitu mau izin selama 4 bulan karena mau terapi anaknya gitu kan. Nah orang tuanya panggil ke ruang saya gitu Pak, jadi kita ngumpul semua di ruang saya ini termasuk komite gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian saya sampaikan ke orang tua Hafid gitu ya Pak ya, mari Bapak gitu kita sama-sama menangani Hafid ini gitu ya. Kalau di sekolah ini tugas guru kelas dan semua guru yang ada di sekolah gitu untuk penanganan Hafid ini. Dan Bapak jangan ada rasa istilahnya di sekolah ini ada perbedaan gitu ya, misalnya guru ini membedakan yang anak A dan anak B itu tidak gitu. Nah semua di sini sama gitu ya. Nah jadi karena Hafid ini gitu sudah melakukan istilahnya kasus lah ya Pak ya, gitu menendang temannya gitu ya Pak ya, kasus otomatis teman yang ditendang itu jadi ketakutan gitu ya Pak ya. Padahal kita di sekolah ini harus menciptakan iklim sekolah yang nyaman gitu ya, lingkungan belajar yang ramah anak gitu ya Bapak ya. Udah saya sampaikan ke orang tuanya, akhirnya orang tuanya sangat menerima gitu. Kemudian mengucapkan terima kasih ke sekolah. Terus saya bilang juga ke bapaknya, Pak gitu, kalau ada kasus guru di sekolah lah yang tahu gitu. Jadi saya harap ke Bapak jangan menerima
menerimanya dengan emosi gitu, apalagi mengancam guru di sekolah gitu ya, karena kenyamanan guru di sekolah juga tanggung jawab saya gitu, bukan hanya kenyamanan anak-anak aja, seluruh warga di sekolah Lebak Bulus 02 ini adalah tanggung jawab saya gitu ya, dari awal masuk sampai pulang gitu, itu adalah tanggung jawab saya untuk kenyamanan anak-anak berada di sekolah. Alhamdulillah Pak Ritno orang tuanya menerima, kemudian saya bilang Bapak silakan aja anaknya diterapi gitu kan, tetapi Bapak kata saya tetap memberitahu atau menginformasikan ke sekolah, yaitu ke guru kelasnya. Sekolah itu memberi izin gitu, misalnya di hari Senin misalnya mau terapi silakan aja. Tetapi kalau untuk waktu terapi selama 4 bulan tidak masuk ke sekolah itu udah beda lagi ya Pak Ritno ya. Saya bilang nanti anak Bapak ketinggalan pelajarannya, kemudian sosialisasi sama temannya juga nanti makin mundur ya Pak ya, gitu ya, karena 4 bulan loh Pak gitu ya tidak sekolah gitu ya, tentunya begitu masuk juga dengan berbeda lagi gitu ya, rasanya gitu anak tersebut ya, karena selama 4 bulan gitu tidak sekolah dan aturan juga nggak boleh ya Pak Ritno ya, misalnya kalau mau terapi ya silakan aja gitu ya Pak ya, tapi untuk meliburkan diri gitu ya untuk tidak masuk ke sekolah itu tidak bisa ya Pak ya. Karena terikat dengan jadi sekolah iya gitu ya Pak Ritno ya. Langsung saja Bu, hal-hal apa saja ya yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi di Lembaga Etika tadi Bu? Baik Bapak. Singkat saja ya. Yang dianggap efektif begitu ada kejadian Bapak saya langsung menyelesaikan. Jadi gitu. Nggak berlarut-larut. Misalnya hari Senin ini ada kejadian di 02, langsung hari ini saya selesaikan. Baik kasus yang kecil maupun yang besar. Tetapi tetap kita informasikan ke komite gitu Bapak, supaya berjalan semua gitu ya Bapak ya. Karena komite juga kan ada fungsinya juga di sekolah. Kolaborasi. Kolaborasi. Masalah sehingga tepatlah kita untuk menentukannya keputusan. Hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Tantangannya banyak sekali ya Bapak ya. Yang seperti saya sebutkan tadi ya Pak ya. Misalnya gitu ada kasus guru kelas laporan ke saya gitu ya, orang tuanya tidak menerima. Nah saya bilang sama guru kelas, kumpulkan dulu buktinya. Udah Bu, udah saya kumpulkan buktinya. Kemudian karena kejadiannya udah sering kali, udah lebih dari 3 kali, orang tua udah dipanggil tapi tidak menerima Bapak. Malah tantangannya ya Pak ya, guru yang mau dilaporkan lagi gitu Pak, mau dipiralkan gitu loh Pak. Nah itu tantangan bagi saya gitu ya Pak ya, untuk membesarkan lagi hati guru dan menyemangati guru gitu. Itu sudah tugas kita tetap semangat. Insya Allah kalau kita benar gitu ya Pak ya, kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ya Bu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik Bapak. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bapak ya, begitu ada kejadian gitu ya, langsung kita selesaikan gitu. Karena kalau tidak diselesaikan masalahnya jadi besar Bapak. Kalau omongan kan jadi nambah ya Pak ya. Misalnya orang tuanya tidak kita panggil, tahu-tahu kan anaknya udah pulang, laporannya udah kemana-mana gitu. Atau ada orang tua yang tahu kejadian melaporkan lagi gitu ke orang tua yang anaknya kena kasus tadi ya Pak ya. Jadi masalahnya melebar gitu ya Pak ya. Jadi kita selesaikan bersama-sama gitu Bapak dengan tim TPPK, kemudian guru kelas dan komite sekolah.
Terus selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti tadi Bu, kasus di Lemon Tiga? Ya baik Bapak. Kalau untuk kejadian kan bukan hanya di kelas aja ya Pak ya. Lagi pembelajaran olahraga juga Pak. Iya. Itu hari apa tuh? Jumat kalau nggak salah ya Pak ya. Lagi olahraga gitu ya Bapak ya. Nah kemudian ada lagi anak yang ABK ini ya Pak ya di Iya. kelas 3 gitu ya. Nyolek gitu ya yang lagi olahraga. Nah karena mereka lagi pembelajaran olahraga merasa nggak nyaman gitu ya Pak ya, dia kejar lah tuh anak yang ABK gitu Pak, dikejar kemudian didorong Pak, didorong. Nah kemudian yang ABK itu nangis gitu Pak. Jadi apa namanya, untuk mengambil keputusan itu ya Pak ya, Iya. supaya mudah gitu ya Pak ya, ada guru gitu Pak, guru yang membantu saya gitu, sama komite gitu, Iya, Pak. tentunya Iya. kolaborasi. Iya, kolaborasi, nggak bisa saya sendiri ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya Bu dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di Lemon Tiga? Iya, baik Pak Ripno. Jadi semua masalah di sekolah itu kita jadikan pembelajaran bagi kita ya Pak ya, bukan untuk menjadi istilahnya menjadi apa, beban gitu, karena sudah tugas kita ya Pak ya. Iya. Karena sudah jadi tugas kita sebagai pendidik gitu ya Bapak ya. Jadi saya anggap itu semua pembelajaran gitu, sama guru-guru juga saya beritahu gitu ya, tetap semangat dalam belajar, karena kita guru hanya bukan tugas kita untuk mengajar aja gitu ya, karena semua orang bisa mengajar tapi mendidik hanya guru yang bisa Pak. Dan kemudian komite juga seperti itu ya Bapak ya, hanya membantu kita, menjembatani kita, yang menyelesaikan tetap kolaborasi gitu ya, antara guru, kemudian komite sekolah gitu, dan orang tua murid juga gitu. Semuanya terlibat, jadi supaya kasusnya juga cepat selesai. Jadi tidak pernah berlarut-larut Pak. Misalnya hari ini kejadian, hari ini juga selesai. Jadi tuntas, tidak ada masalah. Tuntas, tidak ada masalah. Jadi pembelajaran yang kita ambil Bapak supaya kenyamanan sekolah ini gitu ya, kondusif gitu ya Bapak ya. Kalau ada masalah, anak merasa ketakutan berada di sekolah, itu berarti saya tidak bisa menciptakan apa namanya sekolah ramah anak ya Pak ya. Padahal kan kita dicetuskan sudah sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak gitu ya Pak Ripno ya. Ya mungkin itu saja ya Bu. Baik, jadi Bapak, terima kasih banyak atas Baik, kesediaan Pak. Ibu bersedia untuk saya wawancarai berkaitan tugas saya Bu. Semoga Ibu selalu sukses, panjang umur dan sehat selalu, keberkahan selalu menyertai. Amin. Baik Pak Ripno, sukses juga buat Pak Ripno ya. Sama-sama. Dan tetap semangat ya Pak Iya, ya. semangat. Kita harus selalu semangat. Iya Pak. Oke, demikian wawancara pada sore hari ini dengan Ibu Kepala SDN 4002 dengan Ibu Yene Ikawati SPD. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ripno. Sama-sama Ibu.